Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai krisis lingkungan dan dampaknya, kita akan mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu yang pertama, Bapak Eka Hartomi dari Universitas Valetehan. Lalu yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Firdaus Nur Auladi dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Selamat siang, Bapak Eka Hartomi dan Bapak Muhammad Firdaus Nur. Ya, selamat siang, Selamat Pak siang, Rano. Bapak. Ya, baik. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita lihat terlebih dahulu agenda pada webinar hari ini. Yang pertama, acara akan diawali dengan opening speech dalam bentuk pemutaran video dari Direktur IAS, yaitu Ibu Nur Aini. Lalu yang kedua, kita akan mendengarkan pemaparan menarik dari Bapak Eka Hartomi mengenai kontaminasi kimia dan biologi pada air dan udara dengan ARKM, yaitu Analisis Resiko Kesehatan Masyarakat, yang dipublikasikan pada Public Health Risk Assessment Journal. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan pemaparan menarik dari Bapak Muhammad Firdaus Nur Auladi dari Institut Teknologi Adi Tama Surabaya yang akan membahas mengenai potential forest fire during the long dry season Province Riau and Jambi yang dipublikasikan pada Calamity, a Journal of Disaster Technology and Engineering. Lalu setelah sesi presentasi berakhir, kita akan membuka sesi tanya jawab dan yang terakhir acara akan ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Selain itu, kami di sini juga memiliki hadiah voucher gratis host viewer untuk penanya terbaik pada sesi tanya jawab ini. Jadi pastikan eh, kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk aktif bertanya. Dan mohon izin mengingatkan kepada rekan-rekan untuk memastikan kamera aktif selama acara berlangsung dan menonaktifkan mikrofon kecuali diminta untuk saat berbicara untuk menghindari adanya gangguan. Lalu jika Anda memiliki pertanyaan, gunakan fitur chat atau tunggu giliran untuk bertanya. Oke, untuk memulai acara yang pertama, mari kita saksikan bersama-sama opening speech dalam bentuk pemutaran video dari Direktur IAS, Ibu Nur Aini. Pada yang bertugas dipersilakan.
selanjutnya kita akan memasuki sesi presentasi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Hartomi. Selamat siang, Bapak. Ya, Bagaimana baik. kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. baik. Ya, Pak. Kami sangat senang dan bersemangat untuk mendengar pemaparan dari Bapak pada siang hari ini. Mungkin eh, Mbak Dewi bisa di-share screen CV-nya. Ya, jadi Bapak Eka Hartomi ini adalah seorang dosen di Universitas Valetehan dengan spesialisasi dalam bidang kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta epidemiologi spesial dan lingkungan. Beliau telah meraih gelar Magister Kesehatan Masyarakat dari Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Dalam hal penelitian, Bapak Eka Hartomi ini telah menghasilkan sejumlah publikasi ilmiah, di mana publikasi yang terbaru ini adalah artikel yang berjudul Overview of Safety Observation Through Program Implementation, yang dipublikasikan pada tahun 2024. Nah, artikel ini memperlihatkan komitmennya terhadap keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan. Selain aktif dalam penelitian, ternyata Bapak Eka Hartomi ini juga sering terlibat dalam pelatihan dan workshop. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih, Pak Ranus ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bapak. Baik, kita mulai ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili sebetulnya tim penelitian untuk menyajikan hasil proyek kami berjudul Mengontaminasi Kimia dan Biologi pada Air dan Udara dengan ARKM atau Analisis Risiko Kesehatan Masyarakat. Ya, jadi ini adalah riset sebetulnya proyek kami pada saat masih di pasca sarjana FKMUI, di mana concern kami pada saat itu adalah analisis risiko dengan metode ARKM, di mana kami mengambil sampel pada air dan udara pada saat itu untuk menganalisis pelajaran kimia dan biologi dan juga fisika. Tapi pada paper ini yang menonjol temuannya adalah berupa yang kimia dan biologi. Jadi kalau secara latar belakang sebetulnya kami memulai dari yang namanya observasi dulu di lapangan, observasi awal. Jadi memang ketika kami kunjungan ke wilayah riset ini, sebetulnya sudah terlihat secara kasat mata bahwa ada potensi di situ untuk pencemaran, baik itu khususnya air. Kalau kita lihat di sini juga tampilan dari lokasi studinya, ada pemukiman dekat dengan tempat pembuangan sampah, dan juga di rawanya itu dia sebetulnya airnya itu sudah kehijauan, dan bahkan dia itu ada tumpukan sampah di pinggirnya. Dan bahkan juga pernah kami temukan pada saat awal observasi itu ada ular di situ. Yang artinya adalah bahwa tempat ini ya airnya bermasalah tuh, air awalnya. Sehingga dari observasi awal kami, pengamatan awal tadi, kami coba kembangkan situ sebagai proyek mata kuliah sebetulnya. Nah, kami kembangkan dari melihat juga kondisi Riskesdas 2018, penyakit yang potensial terkait kontaminasi air dan udara berupa ispa dan diare. Dan juga kalau kita melihat secara historis bahwa di Kota Depok itu posisinya antara di Jakarta dan Bogor sebagai tempat penampungan air untuk pencegahan banjir. Nah, ini adalah salah satunya wilayahnya ini Setu Rawa Besar, yang dimana di sekitaran Setu Rawa Besar ini terdapat kondisi pemukiman penduduknya sangat padat. Dan juga ketika kami observasi di situ, benar, karena salah satunya tadi ada tempat pembuangan sampahnya dekat dengan pemukiman penduduk. Nah, pas saat itu juga periode riset kami di kawasan situ juga ada proyek pemerintah Kota Depok, yaitu untuk pembangunan underpass perlintasan kereta api.
Nah, jadi selain di situ kami melihat ada potensi kontaminasi juga, bisa jadi ada kontaminasi juga atau bahkan pencemaran dari kondisi udaranya. Di mana kalau pada saat ada proyek pembangunan di situ juga pasti ada potensi seperti debu, lalu juga asap dan sebagainya, yang itu pasti sebetulnya eh, ada di udara yang boleh jadi itu menimbulkan penyakit di situ atau minimal gejalanya. Nah, ini dia sedikit dari proses kami dalam observasi atau mengambil sampel. Dan ini rekan kami juga, salah satu observasi. Untuk metode risetnya di tempatnya di kawasan Siturawa Besar Lio atau Kampung Lio disebutnya dengan periode sampai Desember 2022. Dan metode kami yang gunakan yaitu analisis risiko kesehatan masyarakat, yang dimana dari metode ini kami menghasilkan berupa 3 perhitungan, yaitu risk quotient atau IQ untuk efek nafas organik, lalu risiko kanker berlebih atau existence risk untuk efek karsinogenik, dan juga ada di kami itu EIR atau probability of illness namanya untuk pelajaran biologis, nanti kita lihat. Nah, dan juga selain tadi kami menghitung potensi risiko, dan juga kami dari hasil analisis lab itu juga membandingkan dengan standar baku mutu. Nah, ini karena pada saat itu masih 2022, periode risetnya kami masih pakai peraturan yang lama, yaitu Permenkes 32 tahun 2017. Nah, kalau yang sekarang itu kita sudah keluar tuh Permenkes nomor 2 tahun 2023. Lalu juga selain kami mengambil sampel lingkungan tadi dari kondisi airnya, itu air minum, air bersih dan air rawa, dan juga udara di ambien atau lingkungan bebas, serta udara di dalam ruangan atau rumah penduduk. Nah, kami juga di situ mengambil data dari rumah tangganya tuh yang sebanyak 6 unit rumah, dan dengan respondennya kami ada 25 orang. Nah, yang pada rumah tangga ini kami menanyakan berupa karakteristiknya, lalu data antropometri semua penghuninya, sumber pencemaran potensial airnya itu, dan penggunaan air sehari-hari, pembuangan limbahnya, pola aktivitas responden, riwayat penyakit juga, dan juga pola konsumsi serta status gizi. Nah, ini proses kami di lapangan selama proyek ini. Dari kami ke rumah masyarakat, tadi 6 unit rumah, wawancara dan juga pemeriksaan lab. Nah, ini tadi kita melihat juga mengambil sampel lingkungan. Nah, di sini ada 2 parameternya, itu untuk air. Yang fisikanya kami mengambil suhu, TDS, DHL, dan pH. Lalu kimianya kami meriksa kromium valensi 6, Fe, mangan, NO2 dan NO3, dan biologinya total coliform sama E. coli. Nah, sedangkan yang di udaranya juga kami mengambil fisikanya, itu tekanan udara, suhu, kelembaban, kecepatan angin, kondisi cuaca, dan jumlah kendaraan di situ. Lalu di kimianya kami mengukur NO2, SO2, dan PM10, dan biologinya kami juga mengukur total coliform dan E. coli. Nah, ini dia selama proses kami di lapangan untuk mengambil sampel lingkungan dari itu air maupun udara di ambien, di luar ruangan maupun di rumah penduduk. Nah, ini jadi kami juga membuat titik sebetulnya dari rumah-rumah tadi untuk dipetakan ke dalam peta atau spasial untuk memberikan gambaran bahwa sebetulnya uh, ada jalur di sini apa, untuk itu air mengalir sebetulnya. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini yang pertama setelah kami periksa lab untuk air bersihnya dulu, di mana ternyata setelah dibandingkan dengan baku mutu tadi, peraturan tadi, ternyata ada beberapa parameter yang itu melebihi baku mutu, yaitu di nitrat dan mangannya,
lalu juga biologi. Nah, baik total coliform maupun E. coli-nya sama-sama melebihi batas, dan juga di fisika ada pH kondisi yang melebihi. Nah, yang di total coliform air ini tidak dapat ditentukan, artinya adalah dia itu udah tercemar sebetulnya. Kalau kontaminasi itu, walaupun dia istilahnya ada apa namanya total coliformnya di air tersebut, tapi masih bisa dihitung kalau dia itu belum banyak jumlahnya. Tapi kalau yang di sini kami menemukan bahwa di air bersihnya total coliformnya ini saking banyaknya dia akhirnya tidak bisa kita hitung dengan pemeriksaan lab. Artinya dia udah di tingkat tercemar sebetulnya. Lalu juga ada air minum di parameter ini yang melewati baku mutu, yaitu nitrat untuk kimianya. Lalu biologinya juga total coliform dan E. coli juga sama. Lalu dan fisikanya juga ada di pH sebetulnya. Yang pH ini ya lebih betulnya. Nah, lalu juga di sini air rawa, tadi air bersih, air minum dan sekarang air rawa. Nah, ini yang kimia yang melebihi baku mutu, ini nitrat juga sebetulnya. Dan biologi juga sama. Di total coliform air dan E. coli airnya, dia itu dua-duanya udah melebihi batas standar. Artinya saking banyaknya ditemukan total coliform E. coli di air itu, ya si alatnya itu nggak bisa ngitung. Yang akhirnya di sini disimpulkan bahwa kondisi air rawanya itu sudah tercemar. Nah, ini untuk udara ambien di luar ruangan. Jadi kami mengukurnya di NO2, PM10 dan SO2. Dan kebetulan dia konsentrasinya masih di bawah semua hasil pengukurannya, di bawah mutu. Dan tadi setelah kami uji lab dari sampel atau parameter tadi dari lingkungan juga dan dari data penduduk atau penghuni dari unit rumah masing-masing tadi, kami menghitung RQ dan CDI-nya, yang dimana kalau kita lihat di sini hasil yang perlu digarisbawahi adalah RQ-nya, terutama untuk di kadar PM10. Nah, di mana khusus untuk balita, dia pada RQ-nya ini, nah dia baik itu minimum, mau lihat rata-rata hingga ke maksimum, nah, itu dia RQ-nya melebihi 1 semua. Nah, artinya di situ ada risiko tuh si PM10 bisa menyebabkan masalah kesehatan. Walaupun juga ada yang dia itu kurang dari 1, tapi kalau angkanya dekat, misalnya di 0,9 atau 0,8, nah sebetulnya walaupun dia secara batas masih belum mendekatkan berisiko, tapi bisa juga jadi warning atau peringatan bahwa di situ kita udah harus mulai mengendalikan pajaran khususnya udara ambien tadi. Nah, kalau di sini kita lihat yang paling bermasalah adalah di PM10-nya di situ. Nah, lalu selain dari kami juga menghitung tadi RQ untuk udara, kami juga menghitung RQ untuk air minum. Karena di sini walaupun semuanya itu parameternya di bawah 1 RQ-nya, tapi ada juga yang perlu di highlight istilahnya khusus untuk umur kelompok umur yang kurang dari 5 tahun. Ini ya artinya adalah walaupun dia itu kurang dari 1, tapi dia angkanya mencapai setengahnya dan target umurnya adalah kurang dari 5 tahun, artinya pada masa ini masih pembentukan istilahnya kekebalan tubuh. Nah, sebetulnya ini juga sudah bisa jadi warning atau peringatan bahwa air tersebut, nah untuk air minum harus uh, ganti sumbernya gitu. Nah, sampai ketika kita udah dapat hasil seperti ini sebagai warning, tapi kita belum menggunakan itu, akhirnya
kalau kita masih gunakan air yang sama, boleh jadi di situ ada potensi penyakit juga, khususnya di pencernaan untuk kelompok umur 5 tahun. Maksudnya untuk parameter si mangannya ini. Nah, ini juga tadi kita lihat sama-sama ada parameter eh, untuk menghitung tadi dari parameter kimia, yaitu pada udara maupun pada air. Nah, sekarang di pelajaran biologis, nah kita juga bisa istilahnya menghitung di situ. Nah, di sini kebetulan kami menghitungnya adalah untuk pelajaran E. coli. Ada E. coli di air minum, dan E. coli air bersih, dan juga E. coli di udara. Nah, ini yang tadi kalau parameter NO2, SO2, dan PM10 itu mengambilnya di ambien, ini kami untuk E. coli udara dalam rumah ini nah, pakai media CCA namanya. Nah, itu kami meletakkan di sudut-sudut rumah untuk menangkap si pajanan E. coli di udara. Dari hasil perhitungan kami, dari konsentrasinya, terus perhitungan sebagainya, dan diperoleh nilai probability of illness-nya atau EIR atau estimasinya. Nah, di sini diperoleh sebetulnya interpretasinya ada 3. Yang pertama, probabilitas kejadian sakit karena infeksi akibat bakteri E. coli bagi populasi karena air minum tadi bisa diartikan berarti ada kemungkinan 7 orang dalam 1 juta orang populasi risiko sakit karena infeksi E. coli dari ingesti air minum. Lalu juga sama air infeksi oleh bakteri E. coli bagi populasi. Nah, kesimpulannya di situ ada kemungkinan 7 orang dalam 1 juta populasi berisiko sakit karena infeksi E. coli melalui ingesti air bersih atau tetelan. Lalu juga di sini ada dari E. coli udara dalam rumah. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan potensi orang dalam 1 juta orang populasi berisiko sakit karena infeksi E. coli melalui inhalasi udara di dalam rumah. Kesimpulannya adalah tadi kalau di udara kita melihat PM10 semuanya risiko, khususnya di kelompok tadi yang balita juga yang paling tinggi, RQ-nya lebih dari 1. Dan juga untuk yang air, tadi kita melihat ada beberapa parameter yang melebihi nilai baku seperti pH, nitrat, mangan, polikrom, E. coli, dan juga kalau kita secara RQ-nya tadi menghitung, sebetulnya dia di bawah 1. Tapi akhirnya juga kita tetap perlu waspada bahwa khususnya untuk parameter mangan tadi atau MN untuk balita tertinggi, yaitu di 0,549 SPM. Baik, demikian paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Eka atas materinya yang sangat menarik. Di sini ada beberapa poin yang bisa saya catat dari pemaparan tadi, bahwa saya dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kepulauan Dago tuh menghadapi resiko kesehatan yang cukup kompleks dari lingkungan, terutama terkait kualitas air dan udara ya Pak. Eh, di sini saya mencatat bahwa masyarakat di sini beresiko terkena infeksi E. coli, eh, di mana masyarakat itu berpotensi terpapar bakteri ini dari air minum, air bersih, dan udara, dan di dalam rumah. Juga di sini saya juga mencatat bahwa perlunya pengaturan jarak septic tank minimal 10 meter dari sumber air bersih yang sangat disarankan untuk mencegah kontaminasi. Terus saya juga di sini juga melihat bahwa eh, dari penelitian Bapak ini, bahwa 7 orang dalam 1 juta orang populasi itu berisiko terkena sakit eh,
melalui integrasi air minum, integrasi air bersih, inhalasi udara, dan di dalam rumah. Baik, Bapak. Eh, Mohon izin mengingatkan juga kepada rekan-rekan jika ada pertanyaan dapat disampaikan di fitur chat. Namun pertanyaan tersebut akan kami sampaikan di akhir eh, sesi presentasi yang kedua, di mana kami di sini juga menyediakan voucher gratis pelatihan Fosfil untuk satu penanya terbaik. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan yang menarik lagi dari Bapak Muhammad Firdaus. Mungkin ya, Bapak Muhammad Firdaus Nur Auladi. Iya, iya. Iya, Bapak. Eh, sebentar, Pak. Bapak Firdaus ini merupakan seorang akademisi dengan peran strategis di Institut Teknologi Aditama Surabaya. eh di mana saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Wakil Rektorat 1 di bidang kurikulum dan pendidikan, dan juga eh, dan juga pernah sebagai dekan Fakultas Teknik Sipil dan eh, Perencanaan Institut Teknologi Aditama Surabaya. Dalam Eh, selanjutnya, pengakuan atas kompetensinya juga tercermin dari berbagai rekognisi, termasuk sebagai asesor kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, terus juga dari asesor beban kinerja dosen, serta sebagai Dewan Reviewer Pendidikan Tinggi sejak tahun 2022. Bapak Firdaus juga aktif dalam penelitian dan pengembangan dengan sejumlah sertifikasi profesional dan pendanaan penelitian yang mendukung proyek-proyek inovatifnya. Eh, Bapak Firdaus ini ternyata juga telah memiliki 11 publikasi unggulan yang terindeks di Scopus, termasuk publikasi terbarunya pada 2024 yang berjudul Enhancing Emergency Kit Preparedness of Indonesia's Poor Community Through Insight from Behavioral Economics yang terindeks dalam kategori Q1. Selanjutnya, mungkin eh, Bapak Firdaus bisa menjelaskan pemaparan materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu Pengelola IASSF ya. Perkenalkan saya Muhammad Firdaus Nur Auladi atau biasa dipanggil Firdaus begitu. Saat ini saya apa namanya berafiliasi atau bekerja di Institut Teknologi Aditama untuk prodinya Prodi Teknik Sipil. Ya, eh, terkait dengan pemaparan hari ini merupakan eh, riset saya bersama mahasiswa saya. Jadi banyaknya mahasiswa banyak yang melakukan riset, kemudian saya sebagai dosen mendampingi mahasiswa saya untuk melakukan riset tersebut. Riset yang diambil yaitu terkait dengan potential forest fire during the long dry season Provinsi Riau. Jadi potensi kebakaran hutan ya yang ada di Provinsi Riau akibat musim kemarau yang berkepanjangan gitu. Oke. Jadi eh, penelitian ini berfokus pada masalah yang cukup serius ya, yang sering kita hadapi terkait polusi udara ya akibat kebakaran hutan, terutama di Provinsi Riau dan Jambi. Terutama sempat viral dulu, terutama pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Ya. Jadi saya dan tim menganalisis bagaimana kebakaran ini bisa mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan tentu saja, serta mengeksplor faktor penyebab utama dan bagaimana mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran ini di masa mendatang.
Sebenarnya riset ini sangat sederhana karena waktu itu kita lakukan pada saat masih COVID begitu, masih COVID akhir-akhir, sehingga kami menggunakan data sekunder atau penelitian secara jarak jauh begitu. Jadi sejak tahun 1997, Riau itu telah menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus kebakaran hutan di Indonesia. Tercatat 20 juta warga Indonesia itu mengalami gangguan pernafasan akibat kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran ini. Dampak langsung dari kebakaran hutan termasuk hilangnya vegetasi, ya, keanekaragaman hayati hingga kerugian properti dan nyawa. Ya. Selain itu, eh, juga ada dampak tidak langsung, yaitu menimbulkan asap, ya tentu, kemudian emisi karbon yang ke atmosfer dan kesehatan manusia yang dampaknya kita rasakan sekarang. Kita sekarang mengalami perubahan iklim atau climate change, di mana musim hujan atau belum atau baru sebagian wilayah di Indonesia yang merasakan, tapi ada beberapa daerah yang masih merasakan panasnya musim panas begitu ya, atau musim kemarau. eh Kondisi saat ini, ya, kondisi kabut saat ini, jadi sejak tahun 2015 kebakaran hutan di Riau itu menyebabkan visibilitas turun hingga hanya 100 meter. Ya, jadi jarak pandang kita itu hanya 100 meter, jadi sangat dekat sekali. Sementara lebih dari 2000 hektar itu lahan terbakar. Jadi banyak masyarakat yang mulai terbiasa, meskipun ini karena ini sudah terjadi sejak 2015, sehingga banyak masyarakat yang mulai terbiasa dengan kondisi ini, sehingga mereka cenderung untuk mengabaikan resiko bencana dan kurang melakukan upaya mitigasi, karena mereka sangat terbiasa dengan kondisi seperti ini. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dampaknya sangat fatal, ya. Banyak kita banyak penderita paru-paru akibat kebakaran hutan seperti ini. Bahkan eh, kita masih menduduki peringkat nomor 2 eh, masyarakat dengan gejala TBC terbesar di dunia, ya. Kalau nggak salah kita peringkat 2. Ya. Kemudian eh, kondisi kebakaran hutan, ya, mitigasi kebakaran hutan ini bisa kita lakukan dengan mengubah persepsi resiko masyarakat, ya. Jadi persepsi resiko membantu kita memahami bagaimana masyarakat menilai tentang bencana. Dan ini bisa digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi mitigasi yang lebih efektif. Namun seringkali masyarakat itu merasa tak berdaya dalam menghadapi bencana seperti kebakaran hutan, sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun dari eh, relawan, begitu. Kemudian metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah, jadi penelitian ini kita lakukan di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru, yang bukan merupakan salah satu area penghasil asap. eh sorry, Pekanbaru itu bukan area penghasil asap, tetapi menjadi salah satu yang kena dampaknya dengan tingkat kabut asap tertinggi. Jadi pusat apinya tidak ada di Pekanbaru, tapi mereka mendapatkan kiriman asapnya. Ya. Kami menggunakan metode kuantitatif, ya, ya, dan kemudian kita dukung dengan data kualitatif. Jadi sebanyak kurang lebih 50 eh, responden yang terkena paparan asap selama 2015-2019 yang menderita sesak nafas itu, kita pilih untuk menggunakan teknik purpose sampling, memang karena tujuannya adalah masyarakat yang memang terkena dampak. Kemudian data ini kita kolektif secara online, ya, karena kebetulan waktu itu kita masih
pandemi. Jadi waktu pengambilan datanya masih pandemi. Kemudian dari situ kita tanyakan terkait dengan beberapa pertanyaan kami kumpulkan berdasarkan data yang kami kumpulkan, ya, itu kami bagi menjadi dua faktor utama. Jadi ada dua faktor, yaitu faktor utama dan faktor alam. Ya. Jadi seperti yang ditujukan pada grafik, ya, bahwa faktor alam berkontribusi sebesar 52%, ya, 52%, 52% dalam memicu kebakaran hutan. Ya, sementara faktor manusia itu berkontribusi sekitar 50 persennya. Jadi faktor alam ini termasuk kondisi lahan gambut yang kering selama musim kemarau, sedangkan faktor manusia itu seringkali terkait dengan kelalaian seperti penggunaan api di lahan pertanian. Jadi setelah mereka merokok, para petani itu istirahat, merokok, kemudian mereka tidak segera mematikan dengan baik, ya, mematikan dengan baik eh, putung rokok mereka. Jadi akhirnya mereka secara tidak sadar membakar lahan itu. Selain putung rokok, banyak juga masyarakat yang karena memang terbiasa memasak begitu ya, ketika mereka bertani itu jauh-jauh masuk ke dalam hutan, mereka memasak kemudian memicu munculnya titik api. Ya, jadi eh, kelalaian masyarakat ini seringkali dilandasi oleh perilaku yang tidak sengaja, ya, karena mereka membuang puntung rokok itu ya karena mereka kurang pengetahuan saja sebenarnya, tapi dampaknya sangat parah gitu. Jadi mereka dilandasi oleh perilaku yang tidak sengaja atau tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan kebakaran seperti api yang seperti saya tadi, puntung rokok. Kemudian kelalaian yang lagi adalah perilaku yang disengaja atau sadar itu berupa pembakaran lahan. Jadi kalau yang puntung rokok, memasak itu karena mereka tidak sengaja, tapi ada faktor lagi yang sengaja, itu memang mereka sengaja bakar hutannya karena mereka ingin membuka lahan. Jadi kalau ditebangi satu-satu atau dipotong satu-satu, tanaman itu akan capek, ya. Daripada gitu dibakar saja, kemudian tinggal setelah selesai dibakar, kemudian tinggal mereka olah lahannya pakai cangkul atau segala macam. Tapi justru itulah yang secara mereka sadar, mereka sebenarnya tahu, tapi itu yang mereka lakukan karena mereka acuh atau mereka tidak peduli dengan lingkungannya. Ya, jadi penelitian kami sangat sederhana. Jadi kami me, me breakdown faktor-faktor apa yang eh, membuat hutan itu terbakar, begitu ya. Jadi kesimpulannya, jadi kebakaran hutan di Riau dan Jambi itu sebagian besar disebabkan oleh kombinasi antara faktor alam dan perilaku manusia sendiri, sehingga langkah mitigasi yang bisa diperlukan itu adalah melalui peningkatan kesadaran masyarakat, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya faktor manusia ini hal-hal yang sepele sebenarnya, membuang puntung rokok, kemudian memasak habis karena mereka masuk ke dalam hutan memasak gitu. Jadi harus kita berikan edukatif kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan api di sekitar lahan gambut. Eh, Hal ini juga sering saya lakukan. Jadi beberapa penelitian riset saya itu adalah memberikan reminder atau memberikan eh, pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu supaya lebih aware terhadap eh, berbagai bencana alam yang di Indonesia. Saya sering menggunakannya untuk banjir, dan karena ini adalah merupakan penelitian awal, jadi kita masih mengidentifikasi faktor. Jadi kita ingin tahu sebenarnya faktor kebakaran hutan itu seperti apa. Ternyata faktor alam itu 52% dan faktor manusia itu 42%. 50%. 42%, sorry. Sehingga dari situ nanti
kita akan coba penelitian kami yang selanjutnya, yaitu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebakaran hutan ini. Biasanya nanti kita menggunakan berbagai metode untuk melakukan edukasi ini, mulai dari sosialisasi, penyebaran poster, dan lain sebagainya. Namun, lagi-lagi itu juga tergantung dari area atau yang bagaimana kondisinya respondennya. Jadi ada beberapa penelitian kami yang ketika kami menggunakan metode pengiriman melalui handphone atau informasi melalui handphone, itu mereka lebih tidak aware hasilnya. Mereka tidak suka karena menurut mereka informasi yang melalui handphone itu cenderung menjadi informasi yang palsu atau hoax ya di era yang sekarang. Mereka lebih suka informasi resmi berupa surat yang dikirimkan oleh pemerintah setempat. Itu menjadi eh, menjadi hal unik yang bisa kita gali. Jadi dengan artinya pemberian edukasi itu tidak serta-merta kita berikan kepada masyarakat secara terus secara secara tanpa pandang bulu. Jadi kalau kita ingin memberikan edukasi yang efektif, kita harus tahu betul karakteristik masyarakat yang ada di situ seperti apa. Di beberapa penelitian saya yang lain, menggunakan poster itu efektif, penggunaan baliho juga efektif, tetapi di beberapa tempat justru tidak, karena menganggap itu kalau tidak resmi dari pemerintah itu dianggapnya adalah berita hoax begitu. Jadi kemudian yang kedua adalah kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat itu juga sangat penting ya untuk mencegah kebakaran hutan di masa mendatang. Jadi memang swadaya dari masyarakat itu penting karena sekali lagi yang bisa menolong kita ketika bencana itu adalah diri kita sendiri dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mengandalkan pemerintah itu adalah salah. Jadi uh, listen learn ketika saya pernah membaca suatu artikel ilmiah di gempa Kobe tahun 95 itu Kobe Jepang 95 itu waktu itu terjadi gempa di musim dingin. Masyarakat di sana setelah kejadian gempa siapa yang menolong kalian? Ternyata ya diri sendiri dan tetangga-tetangga di sekitarnya. Kenapa? Karena pasukan atau tim rescue itu baru datang di sekitar 1 jam atau 2 jam kemudian. Ya, karena kan jalannya terhambat, aksesnya rusak karena gempa dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang eh, swadaya masyarakat atau kemampuan masyarakat dalam survival ketika terjadi atau sesaat setelah bencana itu menjadi sangat penting ya. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah kebakaran hutan di masa mendatang. Oke, jadi terima kasih. Itu sedikit pemaparan penelitian kami dengan mahasiswa kami. Semoga presentasi ini memberikan wawasan mengenai pentingnya mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. Baik, atas waktunya kami sampaikan terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih Bapak Firdaus atas pemaparan materinya yang sangat insightful sekali. Di sini saya mencatat ternyata ada beberapa poin penting faktor penyebab kebakaran hutan yang itu disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam itu saya catat di sini bahwa kebakaran hutan itu seringkali disebabkan oleh terbakarnya lahan gambut, dan untuk faktor manusia itu sekitar 42%, di mana saya catat itu ada kelalaian dari humannya sendiri. Yang pertama faktor ketidaksengajaan, terus kurangnya pengetahuan mereka akan resiko dan dampak dari kebakaran, terus juga adanya pembakaran yang dilakukan secara sengaja, di mana mereka bertujuan untuk membuka praktik lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan menebang pohon satu persatu. Dan di sini saya mencatat poin penting dari uh,
dari solusi dari permasalahan ini bahwa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kebakaran dan survival dari masyarakat itu sendiri. Baik, selanjutnya kita mungkin bisa lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi Q&A, di mana sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya melalui fitur chat atau raise hand. Boleh juga mengaktifkan mikrofon. Dan ingat juga, kami juga menyediakan voucher gratis voucher untuk penanya terbaik. Baik, kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian, yang jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengaktifkan fitur chat atau raise hand. Oh, oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Ita. Izin bertanya, Pak Eka, berdasarkan hasil penelitian ini, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan? Kepada Bapak Eka mungkin bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Ita atas pertanyaannya. Jadi memang pada kondisi ini sebetulnya Kampung Lio itu termasuk perkampungan yang banyak, yaitu penduduknya kerja di bidang informal, yang artinya juga selain tadi kondisi lingkungannya kumuh, juga dari segi pekerjaan memang dia itu eh, kalangannya bukan istilahnya pekerja formal di situ. Nah, jadi untuk mencapai pada kondisi itu kita bisa macam-macam upayanya. Kalau dari masyarakat, misalnya mulai dari misalnya dari diri sendiri masing-masing untuk kebersihan, mengurangi penggunaan sampah plastik misalnya, karena tadi kita lihat di dokumentasi juga bahwa di tempat pembuangan sampahnya didominasi oleh justru sampah plastik. Nah, ini juga boleh jadi sampah plastiknya itu, nah juga di dalamnya ada sampah organiknya. Nah, yang ini akhirnya kalau kami juga sempat analisis di situ potensi sampah tadi, yaitu nanti ada yang namanya air rembesan sampah atau air lindi. Nah, air lindi inilah yang nanti kalau secara teori yang mengalir ke tanah, yang akhirnya adalah ikut mencemari air di lingkungan sekitar. Lalu juga beriringan dengan tadi kebiasaan mulai mengurangi sampah plastik, juga ada dari edukasi dan kesadaran. Nah, edukasi ini bisa tadi perannya dari pemerintah juga, bahkan juga bisa dari seperti misalnya mahasiswa. Kebetulan juga pada saat itu kami melakukan proyek ini, itu sebelumnya sudah ada tuh mahasiswa KKN dari kampus swasta sekitar situ. Jadi juga mereka sama mengangkat topiknya itu tentang sampah ini. Ya, akhirnya adalah gagasannya sama dengan proyek kami bahwa dengan adanya sampah itu berpotensi menghasilkan air besan atau air lindi yang nanti adalah berpengaruh ke kualitas. Ya, eh, mungkin Bapak Eka lagi mengalami gangguan sinyal. Oke. Mungkin bisa lanjut ke sesi pertanyaan yang pertanyaannya mungkin mengarah ke Pak Firdaus. Di sini ada pertanyaan dari Nur Laila dari ITS. Eh,
Izin bertanya, selain reminder tadi, selain reminder dalam meningkatkan awareness masyarakat dalam persiapan bencana, terutama dalam masyarakat dengan income dan pendidikan rendah, itu apa saja yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih Bu Nur Laila Hamidah. Jadi dalam eh, upaya meningkatkan awareness masyarakat itu banyak hal yang bisa kita lakukan selain pemberian informasi, kemudian kita tidak hanya berhenti dalam memberikan informasi, tetapi harus kita reminder, kita ingatkan terus-menerus terkait informasi itu. Karena kalau hanya sekali kita berikan informasi, masyarakat itu cenderung lupa atau cenderung acuh terkait informasi itu. Jadi harus kita ingatkan, sama seperti kalau kita sedang apa namanya kuliah atau mungkin mendapatkan informasi iklan gitu ya, supaya kita bisa hafal isi iklan itu. Kita harus sering melihat iklan itu berulang-ulang kali sehingga iklan itu bisa kita hafal, atau lagu-lagu yang trending sekarang itu karena sering diputar oleh masyarakat sehingga kita hafal. Nah, itu sama, jadi supaya informasi tentang kebencanaan itu bisa sampai ke masyarakat, diingat oleh masyarakat, maka informasi itu harus di-reminder ulang. Selain reminder, kita juga bisa apa namanya melihat karakteristik uh, masyarakatnya. Jadi penelitian terbaru yang saya lakukan yaitu kami menggunakan metode auto debit ya. Jadi ketika masyarakat itu sudah paham terkait dengan apa namanya informasi kebencanaan, maka langkah yang berikutnya adalah membiasakan masyarakat untuk apa namanya untuk menyiapkan kesadaran masyarakatnya, menyiapkan hal-hal yang terkait kebencanaan. Salah satunya adalah tas siaga bencana. Penelitian kami yang terbaru, kami membuat suatu prosedur yaitu auto debit. Ya, jadi sama seperti ketika kita punya tagihan di bank, kalau kita gunakan ada fitur auto debit ya dari rekening, jadi supaya kita tidak lupa membayar cicilan kita, itu biasanya ada fitur auto debit. Ya, itu sama supaya masyarakat tidak lupa terkait dengan informasi kebencanaan, itu kita gunakan fitur auto sending information ya. Jadi sehingga masyarakat itu bisa lebih aware, jadi tidak perlu menunggu. Dan untuk melakukan pengingatan itu kita harus tahu betul karakteristik dari masyarakatnya itu seperti apa. Kalau masyarakat itu adalah masyarakat rata-rata pekerja, maka paling efektif adalah mengirimkan informasi itu pada saat awal bulan. Karena pada saat awal bulan mereka menerima gaji secara psikologi, jadi saya juga belajar ilmu psikologinya juga akhirnya. Mereka perasaannya akan senang. Jadi karena hatinya senang, semua informasi itu akan masuk. Berbeda itu pernah kita lakukan penelitian, informasi itu kita akhir bulan dan awal bulan. Ternyata informasi yang di awal bulan itu lebih efektif untuk masyarakat yang tipe pekerja. Sedangkan untuk masyarakat yang tipenya petani, itu mereka lebih efektif ketika masa akhir panen atau ya masa akhir panen ya. Jadi ketika mereka happy-happy, itu informasi akan lebih cepat diterima oleh masyarakat. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, semoga itu membantu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Sira. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Eka. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko dari kontaminasi E. coli dalam air minum? Ya, baik, makasih. Mohon maaf tadi sempat terlempar. Jadi, sebetulnya kalau kontaminasi E. coli itu masih relatif mudah. Artinya kalau kita bandingkan dengan pajanan logam berat, yang dia itu lebih sulit untuk dihilangkan. Nah, kalau E. coli itu sebetulnya yang paling dekat dengan kita di masyarakat itu kayaknya merebus air. Jadi dengan merebus air sampai titik didih itu, nah dia sebetulnya bisa membunuh E. coli. Nah, tapi kalau masalahnya ada di logam berat, nah dia dengan merebus air itu nggak bisa tuh untuk menghilangkan pajanan tadi. Nah, akhirnya adalah kalau kita menghilangkan logam berat, nah yang tadi misalnya kita bisa pakai metode aerasi atau filtrasi. Nah, kalau yang masih E. coli ini, terutama di air minum, yang paling mudah bagi masyarakat adalah dengan merebus air.
Atau juga bisa yaitu pakai misalnya untuk tadi penyaringan juga ada juga dia itu untuk semacam disinfektan, tapi bukan disinfektan namanya. Tapi dia bisa tuh untuk istilahnya menjernihkan air yang dia nanti itu airnya bisa dipakai untuk minum. Mungkin itu dari saya, Pak Ranu. Gimana? Baik. Em, Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ditujukan kepada Bapak Firdaus lagi. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu kita juga. Em, Mengapa metode pembakaran masih sering digunakan dalam pembukaan lahan? Dan langkah apa yang efektif untuk mengurangi metode tersebut? Baik, ya, kenapa pertanyaannya adalah mengapa metode pembakaran masih digunakan untuk pembukaan lahan ya? Karena yang pertama adalah biayanya murah dan praktis ya. Jadi pembakaran itu adalah metode yang paling murah dan cepat bagi petani, terutama petani skala kecil yang mungkin memiliki keterbatasan dana untuk membeli alat berat atau membayar tenaga kerja tambahan. Hanya dengan membakar, mereka tidak perlu memerlukan alat khusus atau modal yang besar, sehingga ini menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan dengan metode lain. Kemudian yang kedua adalah pengaruh budaya atau tradisi lokal ya. Jadi di beberapa daerah membakar lahan itu telah menjadi tradisi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi karena sudah kebiasaan dari orang tuanya, dari contoh-contoh yang ada, jadi hal ini sudah menjadi cara yang biasa bagi masyarakat setempat dalam membersihkan lahan untuk pertanian atau perkebunan. Itu sama seperti membuang sampah, karena melihat orang tua orang terdahulu itu terbiasa membuang sampah ke sungai, sehingga anak-anaknya itu juga terbiasa membuang sampah. Jadi nanti bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang akan berkeluarga atau sudah berkeluarga memberikan contoh kepada anak terkait dengan lingkungan itu harus kita tanamkan sejak dini. Dan tradisi tradisi ini sulit diubah ya, apalagi tanpa adanya edukasi atau intervensi langsung dari pemerintah atau lembaga terkait. Kemudian yang ketiga adalah karena dengan dibakar, itu alasan petani adalah dapat meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka pendek. Jadi abu hasil pembakarannya itu dapat bertindak sebagai pupuk alami yang menyuburkan tanah dalam jangka pendek. Jadi menyediakan nutrisi yang mudah diserap tanaman, sehingga masyarakat yang menggunakan metode ini seringkali merasakan hasil yang lebih baik pada awal masa tanam setelah lahan dibakar, meskipun ya efek ini tidak bertahan lama. Itu beberapa alasan ya yang sebenarnya ada banyak beberapa alasan tapi mungkin tidak saya jabarkan terlalu detail di sini. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Eh, Oke, karena sesi Q&A telah berakhir, maka kita akan masuk ke sesi penutupan. Terima kasih kepada partisipasi dan kepada semua peserta dalam sesi tanya jawab tadi. Yang berhak mendapatkan voucher yaitu semua penanya akan mendapatkan voucher Post Viewer. Nanti bisa kontak Mbak Dewi, nomor handphonenya sebentar lagi akan dikirim di chat Zoom. Sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami menyerahkan sertifikat dari pihak panitia kepada pemateri. Eh, Mbak Dewi, ini mau ngambil gambar dulu atau gimana? Mau tunggu sebentar ini. Iya, Kak Ranu. Ya, ngambil gambar dulu. Oke, kita ambil gambar dulu dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya mungkin bisa lanjut. Oke.
Saya akan mengambil gambar dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan pembicara yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Mungkin untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dan publikasi dari AES, jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial, yaitu Instagram @ies.pub, di Twitter juga ada ies_pub, di TikTok kami juga ada ies.publisher, dan LinkedIn juga ies. Oke. Baik, kepada seluruh peserta dan pemateri, sampai jumpa di acara-acara selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh AES. Selamat siang dan semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih. Saya izin undur diri. Terima kasih Bapak Eka, terima kasih Bapak Firdaus. Semoga sehat semua. Ya, terima kasih sehat-sehat ya. Ya. Sampai jumpa.